Allah Subhanahu wa taala. Pada tafsir nulis bahwa barang siapa mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah pendusta, karena sudah menjadi kaidah dalam bercinta bahwa seorang akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang ia cintai, seperti rumah, tembok, lantai, taman, sampai anjing dan keledainya. Sebuah syair mengatakan, amru marat tiari tiari lail aqabbilu dal jidaro wadal jidaro wa ma hubbut tiari ustaghamna qalbi walakin hubbu man sakana diyaro. Tatkala ku lewati kota Laila, ku ciumi seluruh dinding-dindingnya. Bukanlah cintaku kepada kota itu yang menggetarkan kalbuku, namun cintaku kepada ada yang menghuni di kota itu. Seorang penyair lain berkata, tasil ilaha wa anta tuthiru hubbahu wa dzala umri fil fiali atibadihu law kana hubbuka sadiqatan la uta'tuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu mengaku mencintai Tuhanmu padahal kamu mendurkainya selalu. Ini sungguh perbuatan yang aneh demi hidupku. Seandainya cintamu itu sejati, niscaya kamu senantiasa menaatinya. Sesungguhnya pencinta selalu taat kepada yang dicintainya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang malas atau enggan. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Dia menjawab, barang siapa mentaatiku ia akan masuk surga, dan barang siapa mentaatiku adalah yang enggan masuk surga. Beliau pun bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga segala keinginannya mengikuti agama yang aku bawa dari kitab Mishkat. Sungguh mengherankan orang yang mengakui dirinya muslim tetapi tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Bila kita menyampaikan hal ini kepada mereka bahwa mereka meninggalkan sunnah baginda Nabi SAW, mereka akan marah, seakan-akan ditusuk atau ditusuk tombak. Seorang penyair mengatakan, barang siapa menentang jalan Nabi, maka jalan manapun yang ia lewati tidak akan sampai ke tempat yang ia tuju. Ringkasnya, setelah kita mengetahui bahwa seorang itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu mendampinginya, banyak berkhidmat kepadanya dan banyak mengambil manfaat dari ilmunya. Karena itu akan menyebabkan peningkatan amalan kita. Hal itu juga merupakan perintah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, nikmatilah buah-buahnya. Para sahabat Rasulullah SAW menjawab, dia bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, majelis-majelis ilmu. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Luqman Hakim nasihati anaknya, wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dengarkanlah ucapan-ucapan ahli hikmah, orang-orang yang berbijaksana, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah, sebenarnya dia menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan yang deras. Hanya orang-orang yang bijaksana yang paham agama dari kitab At-Targhib. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah teman yang terbaik bagi kami? Beliau menjawab, seorang yang jika kamu melihatnya, kamu teringat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mendengar ucapannya, ilmumu meningkat. Jika kamu melihat amalannya, kamu teringat akhirat. Dari kitab At-Targhib. Hadis lain menyebutkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah orang jika kamu melihatnya, kamu teringat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita buat istimewa ini maksudnya supaya kita bersama orang-orang yang benar. Misalnya kalau istimewa disampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah
dari kitab Bayanul Quran. Alhamdulillah kita dengarkan, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kita dan bisa dan kita menyampaikannya. Sekarang kita lanjutkan kitab Fadilul Quran. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittama ila ayatin min kitabillahi kutibatul lahu hasanatan mudha'afatun wa man salah talaha kana lahu nuran yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Dari Sayyidina Abu Hurairah anhu, baginda Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar suatu ayat dari kitab Allah, maka akan ditulis baginya satu kebaikan yang dipatgandakan. Barang siapa membacanya, maka baginya nur pada hari kiamat. Riwayat Ahmad. Alhamdulillah.